Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga masih semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti pembelajaran daring Fluida. Di sini saya akan menyampaikan alat peraga saya bertemakan hukum Bernoulli. Di sini saya akan membuat cerobong asap dengan prinsip hukum Bernoulli. Simak videonya teman-teman. Hukum Bernoulli ditemukan oleh Daniel Bernoulli, seorang ilmuwan yang lahir di Belanda pada tahun 1700. Hukum Bernoulli adalah istilah dalam menggunakan fluida yang membahas tentang gerak aliran fluida, zat cair ataupun gas. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa fluida yang berada pada keadaan tunak ideal, incompressible, memiliki jumlah tekanan energi kinetik per satuan volume dan energi potensial per satuan volume pada aliran fluida. Prinsip hukum Bernoulli membahas tentang keadaan suatu fluida di mana jika kecepatan fluida di tempat tersebut besar, maka tekanannya kecil. Sebaliknya, jika kecepatan fluida pada tempat tersebut kecil, maka tekanannya besar. Prinsip ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari pada konsep sayap pesawat terbang, botol semprot minyak parfum, cerobong asap, dan lain-lain. Kemudian persamaan dari hukum Bernoulli. Secara umum persamaan hukum Bernoulli ada dua. Yang pertama yaitu aliran yang termampatkan atau incompressible flow dan aliran yang tidak dapat termampatkan compressible flow. Rumus dari persamaan hukum Bernoulli yaitu P plus ρ dikali G dikali H plus setengah ρ dikali V pangkat 2 sama dengan konstan, dengan keterangan P adalah tekanan, ρ adalah massa jenis fluida, G adalah gravitasi, H adalah ketinggian, dan V adalah kecepatan. Selanjutnya yaitu video pembuatan alat peraga cerobong asap dengan prinsip hukum Bernoulli. Selamat menyaksikan. Untuk membuat cerobong asap ini, langkah yang pertama yaitu kita membuat pola dulu berbentuk trapesium dengan satu panjang sisi 19 cm dan sisi yang lain sepanjang 15 cm. Buat pola ini sebanyak 2 buah. Lalu buat pola lagi berbentuk persegi panjang dan satu pola lagi disesuaikan panjang satu sisi. Setelah semua pola selesai dipotong, kemudian gabungkan semua pola hingga membentuk bangun trapesium menggunakan lem tembak. Setelah bangun trapesiumnya terbentuk, langkah selanjutnya yaitu membuat atap. Sesuaikan pola dengan panjang dan lebar atap dari bangun trapesium yang sudah terbentuk tadi. Kemudian buat pola lagi berbentuk persegi panjang, lalu goretkan cutter dengan ukuran penggaris pada kardus yang berbentuk persegi panjang tadi sebanyak 4 buah. Setelah digoretkan, patahkan tiap goretan pada kardus tadi hingga membentuk persegi panjang. Kemudian buat pola persegi panjang tersebut di atas pola persegi yang digunakan untuk atap bangun trapesium. Lalu lubangi pola atap trapesiumnya. Kemudian masukkan bangun persegi panjang tadi ke dalam lubang yang sudah dibuat, lalu rekatkan dengan lem tembak.
Langkah selanjutnya adalah pengujian cara kerja dari cerobong asap. Sebagai sumber api, di sini saya menggunakan kaleng bekas yang saya isi dengan minyak tanah dan saya berikan tali sumbu sebagai tempat untuk memantik apinya. Kemudian letakkan kaleng bekas ini di bawah, lalu nyalakan apinya. Setelah api menyala, masukkan atau tutup api dengan bangun cerobong asap yang sudah asap dari proses pembakaran akan memiliki temperatur tinggi sehingga massa jenis udaranya menjadi kecil. Udara yang memiliki massa jenis yang kecil akan mudah untuk bergerak ke atas. Sesuai dengan pernyataan hukum Bernoulli bahwa aliran udara yang semakin cepat, maka tekanan udara tersebut menjadi lebih kecil, dan sebaliknya, jika aliran udaranya rendah, maka tekanannya menjadi besar. Karena bagian dari cerobong asap berada di luar ruangan, maka angin akan meniup bagian atas cerobong asap tersebut, sehingga tekanan udara sekitarnya menjadi lebih kecil. Dikarenakan di dalam ruangan tertutup tidak ada udara yang berhembus, maka tekanan udara di dalam ruangan tersebut besar. Oleh karena itu, asap akan tertekan keluar melalui cerobong asap.